Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Pradana dari Universitas Mercubuana Yogyakarta akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kesiapan strategi sistem informasi untuk mendukung akuisisi UMKM pertanian oleh perusahaan agribisnis. Langsung kita mulai saja. Ini latar belakang tekanan sektor pertanian. Analisa ini dilatar belakangi oleh tekanan nyata di sektor pertanian kita. Kita menghadapi tantangan kompleks seperti ketidakpastian iklim, tensi harga pasar yang tajam, hingga tuntunan efisiensi rantai pasok yang semakin ketat. Merespon hal ini, perusahaan agribisnis besar mulai melakukan akuisisi terhadap UMKM pertanian. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan daya saing dan memperbesar skala operasional. Namun ada masalah fundamental. Kesenjangan teknologi UMKM pertanian umumnya masih menggunakan sistem manual atau teknologi yang terfragmentasi. Jika tidak ada strategi sistem informasi yang matang sebelum akuisisi, risikonya fatal, seperti inefisiensi operasional pasca akuisisi, kualitas data yang buruk, dan visibilitas rantai pasok yang buta. Oleh karena itu, analisis strategi awal ini menjadi krusial. Secara makro, sektor pertanian Indonesia memang didominasi oleh UMKM dan usaha keluarga. Akuisisi oleh perusahaan besar sebenarnya bertujuan positif, yaitu memperkuat rantai pasok dan distribusi. Akan tetapi, kesenjangan teknologi antara perusahaan besar dan UMKM target menciptakan isu integrasi data yang sangat serius. Data dari UMKM sulit masuk ke sistem perusahaan besar. Mari kita masuk ke studi kasus spesifik agar lebih konkret. Objek analisis kita adalah PT Tani Sejahtera Mandiri. Mereka adalah UMKM hortikultural yang bergerak di komoditas cabai, tomat, bawang merah, dan bawang merah. Proses bisnis mereka sebenarnya sangat komprehensif, mencakup perencanaan tanam dan pengadaan sarana, pendampingan budidaya ke petani mitra, hingga pengumpulan hasil, sortasi, dan distribusi. Model bisnis mereka bertindak sebagai koordinator budidaya sekaligus pengumpul. Lalu selanjutnya, bagaimana kondisi sistem informasi mereka saat menjalankan proses bisnis yang kompleks tadi? Temuan kami menunjukkan kondisi disconnected atau terputus. Ada 3 fakta lapangan yang kami temukan. Yang pertama adalah jenis SI. Mereka hanya menggunakan spreadsheet untuk produksi dan stok. Keuangan menggunakan software akuntansi sederhana yang terpisah. Komunikasi operasional sepenuhnya via aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Lalu ada tingkat integrasi rendah. Fungsi operasional berjalan sendiri-sendiri tanpa basis data terpusat. Akibatnya terjadi input data berulang dan rekonsiliasi harus dilakukan manual. Dampak negatif, akurasi data menjadi rendah, pembaruan informasi terlambat, dan visibilitas rantai pasok sangat terbatas. Padahal tujuan akuisisi adalah integrasi data produksi ke sistem induk untuk transparansi total. Di sini versi ringkas yang saya jelaskan tadi. Mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, analisis SWOT sistem informasi. Berdasarkan kondisi tersebut, berikut adalah peta SWOT yang kami susun. Pertama, strength, kekuatan. Sistem spreadsheet mereka saat ini memang cepat, fleksibel, dan infrastrukturnya murah.
Tapi kelemahannya adalah ketergantungan pada proses manual sangat tinggi, tidak adanya basis data terpusat membuat risiko kesalahan data atau human error yang sangat besar. Opportunity, peluang. Ada peluang besar untuk digitalisasi menggunakan teknologi agribisnis berbasis cloud yang terjangkau, didukung oleh program pemerintah yang terkait digitalisasi pertanian. Untuk ancamannya, terbesar adalah kegagalan integrasi pasca akuisisi dan risiko keamanan data karena sistem yang tidak standar. Oke, selanjutnya dalam merumuskan strategi kita harus menyeimbangkan tantangan dan peluang. Tantangannya ada dua. Pertama, kesenjangan teknologi yang menyulitkan standarisasi data. Kedua, keterbatasan SDM, karyawan terbiasa manual sehingga akan sulit mengadopsi sistem baru tanpa manajemen perubahan yang kuat. Namun peluangnya sangat menjanjikan jika kita berhasil mengimplementasikan ERP atau manajemen rantai pasok, kita akan mendapatkan integrasi data secara real-time. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data historis untuk evaluasi risiko dan rencana ekspansi. Oke, kesimpulan. Sebagai penutup, ada 3 poin kunci dari analisis ini. Yang pertama, status kesiapan. Kesiapan SI PT Tani Sejahtera Mandiri saat ini masih sederhana, terfragmentasi, dan belum terintegrasi. Yang kedua, isu strategis. Kita perlu merumuskan strategi SI yang menjembatani kebutuhan bisnis pasca akuisisi dan kapabilitas teknologi yang ada. Yang selanjutnya, fokus perbaikan. Langkah selanjutnya harus berfokus pada pembangunan arsitektur SI terintegrasi, perbaikan tata kelola data, dan peningkatan kompetensi SDM. Demikian presentasi analisis kesiapan strategi ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.